Dan yang kedua bahwa kalau 7 huruf ini disebut, maka kita akan maka kita telah membuka yang namanya apa yang namanya 7 pintu neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dapat bersilaturahim kembali kami dalam program ngasah ini, ngaji akal sehat dan hati selamat. Yang pasti kami senantiasa mendoakan kepada para sahabat, baik sahabat yang ada di Indonesia, Malaysia maupun Singapura. Terima kasih senantiasa berserta kepada kami, dan Allah senantiasa turunkan keberkahan kesehatan, keselamatan, dan pasti juga keberkahan tentang rezeki kepada para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam program ini sebagaimana biasanya ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita. Kali ini sahabat kita datangnya berasal daripada dari Jambi kembali ya, dari Jambi, yaitu yang dari Jambi yang bernama Ahmad Hamdi. Baik Bang untuk Bang Ahmad Hamdi. Beliau menanyakan, Ceng, dalam Al-Fatihah itu kami pernah mendengar bahwa ada 7 huruf yang tidak disebut. Wah, bagus nih pertanyaan dari Abang Ahmad Hamdi. Baik sahabat semuanya, sebelum kami jawab tentang 7 huruf tersebut, yang pasti bahwa tentang hal ini kami juga pernah menulis bukunya tentang Al-Fatihah, yaitu yang berjudul Lentera Salat ya. Ini kalau silakan Anda bisa lihat juga deskripsinya tentang Lentera Salat di kolom ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang pasti bahwa Al-Fatihah ini sebagaimana telah kami jelaskan dalam beberapa pertemuan tentang nilai makna yang terbesar dalam Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah memiliki makna lautan makna. Semakin kita mendalami, semakin jauh kita mendapatkan, bahkan semakin lama kita justru akan semakin mendapatkan mutiara-mutiara dalam lautan Al-Fatihah tersebut. Sekalipun memang tidak sedikit juga banyak daripada rintangan yang ada di Al-Fatihah kalau kita tidak bisa menemukannya dengan secara tepat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Fatihah ini memang misterinya itu diantaranya ada 7 huruf yang tidak disebut dalam Al-Fatihah. Tujuh huruf dalam Al-Fatihah ini yang tidak disebut, sementara yang kita ketahui bahwa huruf hijaiyah itu, ya huruf hijaiyah itu kan berjumlahnya itu ada 28, dari huruf alif sampai huruf hijaiyah. Tapi dari sekian huruf hijaiyah itu dalam surat Al-Fatihah yang terdiri pada 7 ayat tadi, ada 7 huruf daripada huruf hijaiyah yang tidak disebut. Yang menariknya itu adalah kenapa harus 7 huruf? Atau apakah ini secara kebetulan karena Al-Fatihah itu adalah berjumlah 7 ayat, kemudian ayat yang selalu ulang juga 7 ayat ini? Atau memang ada makna daripada tersembunyi? Yang pasti kalau kita kaji, Al-Fatihah ini adalah karena berisikan umul kitab, induk daripada kitab. Yang pasti Al-Quran ini memiliki daripada berlian-berlian, intan-intan, yang kalau kita bisa menyelam ke dalam lautan Al-Fatihah ini, maka kita akan menemukan mutu manikam terdapat dalam Al-Fatihah. Sekali lagi bahwa memang ada 7 huruf yang tidak disebut dalam Al-Fatihah. Bahkan ke-7 huruf ini
kalau kita telah mengetahuinya, bisa dimanfaatkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Artinya memiliki energi yang cukup besar kalau kita telah mengetahuinya. Dan yang kedua, bahwa kalau 7 huruf ini disebut, maka kita telah membuka apa yang namanya 7 pintu neraka. Jadi Allah punya tujuan juga ya dengan 7 huruf yang tidak disebut dalam Al-Fatihah ini. Karena kalau disebut salah satunya akan terbukalah pintu neraka. Sementara kalau kita membuka pintu neraka, ya berarti Al-Fatihahnya batal. Bukankah kita selalu berkeinginan untuk menjauhinya namanya neraka? Sementara dalam Al-Fatihah kita buka neraka itu karena kesalahan, karena ketidaktepatan dalam mengetahui Al-Fatihah, sehingga pintu nerakanya akan disebut. Bahkan dalam Al-Fatihah juga selain ada pintu 7 neraka, juga dalam Al-Fatihah itu ada 7 nama syaitan. Ya, ini menarik. Jadi dalam Al-Fatihah itu ada 7 nama syaitan. Itu ya, sementara ya kami sebut. Nanti akan kami buatkan videonya. Bahkan yang lebih unik, dan ini yang sangat penting sekali oleh para sahabat harus diketahui, bahwa dalam Al-Fatihah itu ada namanya Rabb, ada namanya Tuhan. Loh, koceng masih menyebut nama Tuhan. Memang nama Tuhan itu kan sudah ada katanya dalam Asmaul Husna. Betul, itu namanya kan Asmaul Husna, nama yang terbaik, nama-nama Allah yang baik. Tapi ini betul-betul nama Tuhan yang memang jarang orang mengetahuinya. Kami telah berjalan ke puluhan majelis, berjalan kepada ratusan para guru-guru dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain kami juga membaca. Tapi kami belum pernah juga mendengar informasi bahwa dalam Al-Fatihah itu ada nama Tuhan. Jadi artinya kami hanya pernah mendapatkan informasi ini dari seorang guru. Ini yang sangat utama dan sangat sensitif. Utama kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui. Bagaimana kita sebagai hambanya tidak mengetahui, sementara nama itu disebut dalam Al-Fatihah ditulis. Bahkan kita tiap hari menyebutnya. Cuma kita tidak menyadari bahwa itu adalah nama yang terbesar. Itu yang pertama. Jadi menarik dalam Al-Fatihah ini. Baik, untuk meneruskan jawaban daripada Bang Ahmad Hamdi dari Jambi ini, kami akan sebut bahwa betul ada 7 nama, ada 7 huruf dalam Al-Fatihah. Ketujuh huruf ini adalah yang pertama ada namanya huruf Kha. Silakan sahabat cek, sahabat buka dari mulai ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat terakhir huruf per huruf. Sahabat semua tidak akan mendapatkan namanya huruf Kha di dalam Al-Fatihah. Yang kedua adalah huruf apa? Yang huruf kedua ada Anda semua tidak akan mendapatkan namanya huruf Jim. Ya, Jim ya, huruf Jim. Huruf Jim yang kedua. Nah, yang ketiga juga Anda tidak akan menambahkan namanya huruf Zai. Huruf Zai ya, huruf Zai. Ro Zai ya, huruf Zai yang ketiga. Silakan Anda juga cek itu. Anda pasti akan melakukan huruf Zai. Yang keempat, Anda tidak akan menambahkan huruf Sya ya, sin besar huruf Sya itu ya. Ikut huruf sin yang bertitik 3 ya, huruf Sya. Seperti syaiton itu huruf shin kan, huruf besar kan. Syaiton misalnya ada nama Syaukah itu kan huruf Sya. Juga tidak akan menambahkan huruf Sya. Nah, yang kelima, Anda sahabat semua perlu perhatikan juga tidak akan mendapatkan namanya huruf Sa. Huruf Sa, huruf saya kan aba ta sa, huruf Sa. Jadi kelima dalam Al-Fatihah tidak disebut, tidak ada yang namanya huruf Sa dalam Al-Fatihah. Nah, adapun huruf yang keenam yang tidak disebut dalam Al-Fatihah itu adalah huruf apa? Huruf Zo ya kan? Zo itu kan huruf Zo seperti walad Zo, itu huruf Zo itu huruf Zo ya, huruf Zo. Huruf Zo itu tidak disebut sekali, huruf yang ini tidak disebut dalam Al-Fatihah. Adapun itu yang keenam ya.
Adapun yang ketujuh yang tidak disebut di dalam Al-Fatihah tadi, setelah kita sebut, maaf kita ulang lagi ya supaya sahabat hafal. Pertama adalah huruf kha, camkan. Kedua adalah huruf jim. Ketiga huruf zai. Keempat huruf sya. Kelima huruf sa. Nah, keenam huruf, tadi udah sebut, keenam huruf do, boleh. Ketujuh baru huruf fa. Huruf fa kan, huruf fa. Huruf fa ya, huruf fa. Huruf fa kayak huruf qaf, tidak titiknya satu ini. Bisa Anda lihat sini, huruf fa. Jadi genaplah jumlahnya 7 huruf ini yang tidak disebut di dalam Al-Fatihah. Dan Anda boleh cek. Tentu ketujuh huruf ini nanti di dalam video selanjutnya akan saya buat. Bagaimana cara mengetahui bahwa huruf ini tidak disebut di Al-Fatihah. Dan bagaimana kalau kita bisa menyebutnya di dalam Al-Fatihah. Jadi setelah kita tidak dapat di dalam Al-Fatihah itu, bagaimana kita ingin mendapatkannya? Bisa nggak huruf Al-Fatihah, 7 huruf ini didapat dalam Al-Fatihah? Ya pasti bisa. Pasti bisa, 100% kami jamin. Anda bisa mengeluarkan artinya Anda bisa menuliskan huruf ketujuh huruf tadi di dalam Al-Fatihah. Cuman di manakah posisinya harus kita tempatkan huruf ketujuh huruf ini di dalam Al-Fatihah sehingga tepat? Itu adalah memiliki makna. Namun permasalahan yang tadi yang pernah kami sampaikan di awal, kalaulah disebut konsekuensinya ketujuh huruf ini, maka Anda telah membuka namanya pintu neraka. Apakah Anda telah siap membuka pintu neraka? Kalau telah siap, kami siap. Tapi sebelum kami jawab tentang siap membuka, yang pasti Anda silakan yang sepakat dengan kami, ataupun belum sepakat dengan pendapat kami, yang pasti silakan tulis Anda komen di kolom ini. Yang sepakat untuk disebut nama ini juga silakan tulis komentar di bawah ini. Yang tidak sepakat juga silakan tulis. Jadi kami ingin mengetahui, jadi kami presentasi apakah lebih banyak yang ingin mengetahui atau tidak. Yang pasti kami mohon silakan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekali lagi kami tegaskan bahwa dalam Al-Fatihah betul kata Bang Ahmad Hamdi ada 7 huruf yang tidak disebut. Yang tadi 7 huruf yang disebut itu. Yang apabila disebut bagaimana? Di antaranya akan membuka pintu neraka. Nah yang lebih lanjut sekalipun buka pintu neraka, sebenarnya 7 huruf ini kalau kita mengetahui justru bisa mendatangkan sebuah energi yang besar juga terhadap sahabat semua. Cuman tinggal bagaimana cara memanfaatkan ke-7 huruf ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Nanti akan kami membuat video yang kedua tentang 7 huruf itu dan kemudian apa manfaatnya ya. Yang pasti mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Adapun para sahabat yang belum bisa menerima terhadap pemahaman kami ini, kami silakan sampai informasi disimpan saja. Mungkin suatu waktu akan bermanfaat. Atau silakan Anda tulis di kolom komentar ini. Dan kepada para sahabat yang sepakat atau yang sesuai dengan pemahaman kami, semoga Allah SWT senantiasa membuka pemahaman terus-menerus sehingga kita bisa menemukan namanya mutiara-mutiara di dasar lautan Al-Fatihah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.